di zona OMG. Assalamualaikum semuanya. Bab 117 sampai 118. Tiba-tiba istriku cuek. Pagi-pagi sekali Dewa sudah membuat kehebohan yang membuat Feli pusing 7 keliling. Semalam setelah pertiga empuran P4 Nas yang menguras tenaga, Dewa dan Feli langsung tertidur. Tentu saja sebelum bertiga empur Dewa terlebih dahulu menyiapkan segala keperluannya yang akan ia bawa ke Bandung, tanpa mau dibantu oleh sang istri. Pagi harinya Dewa sangat sulit dibangunkan, padahal jam 7 ia sudah harus berangkat ke Bandung. Alasannya tentu saja ia masih mengantuk dan masih ingin tidur sambil digaluk oleh istrinya. "Mami. Pokoknya papi mau mami yang mandiin." Tidak ada penolakan. Setelah berusaha keras untuk membangunkan Dewa dengan penuh drama, akhirnya Dewa mau untuk bangun, namun dengan syarat Feli harus memandikan pria itu. Feli tentu saja tidak bisa menolak, bisa-bisa suaminya itu akan berdrama terus-menerus dan bisa jadi terlambat berangkat ke Bandung. "Mami pilihkan baju untukku, terus papi pengen mami yang pakaikan bajunya." Lagi, Feli hanya bisa menurut tanpa bisa membantah. Wanita itu dengan penuh kesabaran seluas lapangan sepak bola, memakaikan baju suaminya mulai dari dalaman yang dipakai suaminya hingga semua baju yang melekat di tubuhnya, Feli lah yang memakaikannya. Belum selesai, pria itu kembali merengek yang lagi-lagi tidak bisa dibantah oleh Feli, lebih tepatnya Dewa yang tidak akan mendengarkan bantahannya sama sekali. "Papi ingin sarapan masakan mami. Dan juga papi ingin bawa bekal untuk dimakan saat perjalanan nanti. Dan semua itu harus masakan mami." Feli hanya bisa pasrah saat Dewa mengendong dirinya untuk turun ke bawah seperti biasanya. Ya, setiap hari Dewa selalu saja mengendong tubuhnya. Pria itu tidak ingin istrinya itu kecapean. Namun pria itu tetap merepotkan dengan banyak maunya yang semua harus dituruti tanpa mau dibantah. Akhirnya setelah semua drama yang dilakukan oleh Dewa selesai. Dan saat ini Feli tengah berada di depan rumahnya, melepas kepergian sang suami keluar kota. Di sana juga ada Bima dan Dewi tentunya. "Sayang, jaga diri baik-baik. Jangan telat makan, susu H4 mil dan vitaminnya juga jangan sampai lupa. Papi bakalan video call setiap menit kok, mami tidak usah khawatir," ujar Dewa sembari membelai lembut pipi gembul istrinya. "Siap papi. Papi juga jaga diri baik-baik. Jangan terlalu keras kerjanya, jika sudah lapar langsung makan jangan ditunda-tunda. Ingat papi kemarin sakit karena makanannya tidak teratur dan kecapean. Jangan begadang juga, tidak baik," tutur Feli. Dewa menghela nafasnya, ia pasti akan kesulitan tidur jika tidak digaluk oleh istrinya. "Iya mami. Papi janji akan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, biar mami tidak akan lama-lama merindukan papi nanti," ucap Dewa dengan tidak bersemangat. "Mami doakan semoga pekerjaan papi lancar dan cepat selesai. Sampai dengan selamat ke Bandung nanti. Mami pasti bakalan merindukan papi yang manja ini," ujar Feli dengan lembut. Dewa lantas langsung mengsatu satu bir istrinya itu dengan dalam dan penuh perasaan. Feli memejamkan matanya satu ke mati XXX lembut yang Dewa berikan padanya. Para pelayan dan juga supir mereka pura-pura buta saja. Sementara Bima dan Dewi juga tidak kalah romantisnya. Mereka juga sama-sama memberikan perhatian lewat kata-kata seperti yang dilakukan oleh Dewa dan Feli. "Kak Bima, jika nanti ada salah satu keluargaku berkata yang macem-macem tidak usah dihiraukan. Kak Bima pasti paham kan dengan mereka," ujar Dewi yang tidak ingin Bima mengambil hati ucapan keluarga yang ada di Bandung nanti.
Dewi sangat khawatir, pasalnya tidak semua keluarga besar Raharja itu berhati mulia dan dermawan. Ada saja yang bertingkah sombong dan suka merendahkan. Dia saja yang keluarganya tidak lepas dari kenyinyiran mereka. Bahkan gara-gara mereka juga mama dan papa sampai ikut-ikutan menekannya. Iya, kamu tidak usah khawatir, sayang. Balas Bima dengan tersenyum. Ia akan berusaha untuk tidak mengambil hati akan ucapan mereka nantinya. Jika dewa mengizinkan, ia akan menginap di hotel saja. Bima mengsatu kening Dewi dengan dalam sebelum masuk ke dalam mobil. Di sana sudah ada sopir yang akan mengantarkan Dewa dan Bima. Dewa juga menyusul Bima masuk ke dalam mobil, setelah mencium istri dan anaknya. Supir yang akan mengantarkan kedua pria itu. Sang sopir hanya tersenyum sembari mengacungkan kedua jempolnya. Akhirnya si gerandong itu pergi juga. Celetuk Dewi setelah mobil yang ditumpangi Dewa dan Bima melesat pergi dari halam rumahnya. Ia juga sangat pusing dengan tingkah Dewa yang banyak drama dan konyol akhir-akhir ini. Dewi, kenapa kamu suka sekali memberi julukan yang aneh-aneh pada Mas Dewa? Feli kadang heran sendiri dengan Dewi yang sepertinya sangat memusuhi kakaknya itu. Karena dia itu menyebalkan dan bikin orang D4 rah tinggi. Jawabannya dengan merangkul pundak Feli menuntunnya masuk ke dalam rumah. Seminggu ini kita harus refreshing, Kak. Kita harus jalan-jalan bareng, nyalon bareng dan belanja bareng. Mumpung tidak ada kedua pria yang bakal ngerecokin kita nanti. Seru Dewi dengan semangat. Ide bagus. Kamu tahu sendiri kan, Mas Dewa itu setiap hari selalu nempel, rasanya sulit sekali untuk sekedar keluar rumah. Maka dari itu, kita harus seneng-seneng mulai besok. Kebetulan jadwal kuliahku tidak terlalu padat. 2 hari lagi di Jakarta ada konser boy group dari Korea. Kita bisa nonton nanti, tenang saja soal tiket itu biar menjadi urusanku. Bagaimana, mau nggak? 2 hari lagi di Jakarta akan kedatangan para idol-idol K-pop terkenal yang akan menggelar konsernya di Jakarta. Dewi yang seorang K-popers tentu saja sangat antusias dengan kedatangan para idol tampan itu. Ia bisa mengajak Feli menonton nanti, mumpung pawangnya sedang nggak ada. Feli terdiam sejenak. Dengan kondisi seperti ini tidak mungkin suaminya itu memberikan izin. Ia ingin ikut ke Bandung saja tidak boleh, dengan alasan tidak ingin ia kenapa-napa karena melakukan perjalanan jauh. Aku pikir-pikir dulu. Aku yakin Mas Dewa tidak akan memberikan izin untuk nonton konser. Apalagi nanti akan berdesak-desakan di sana, ujar Feli dengan lesu. Tenang saja. Kita bisa kabur nanti. Lagian Kak Dewa tidak akan tahu, cukup kita diam, tidak perlu meminta izin segala. Langsung gas saja. Feli hanya diam saja. Otaknya berpikir keras, ia juga ingin menonton konser. Sebelumnya mana pernah ia menonton konser, ia hanya sibuk belajar. Dan lagi orang tuanya pasti juga bakalan melarangnya pergi ke Jakarta hanya untuk menonton konser. Biar aku pikir-pikir dulu. Putusnya. Bab 118. Sebenarnya ada masalah apa sampai-sampai aku harus turun tangan sendiri? Tanya Dewa serius. Ia dan Bima telah tiba di kantor dan kini tengah duduk di sofa ruang Tony, orang kepercayaannya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam dari Jakarta ke Bandung, Dewa meminta sopirnya untuk langsung mengantarkan ke perusahaannya. Jika ia langsung pulang ke rumah orang tuanya, maka akan memakan waktu karena berlawanan arah. Daripada bolak-balik lebih baik langsung ke perusahaannya saja, lagi pula ia tidak membawa barang terlalu banyak dari Jakarta, hanya membawa koper yang berisi baju-bajunya yang tidak terlalu banyak.
Di sana hanya Dewa dan Tony saja yang terlihat berbincang serius, sementara Bima hanya menyimak saja, menunggu instruksi dari sang bos untuk ikut berbicara. Lihat ini, Pak. Tony menggeser laptopnya pada Dewa yang tengah duduk di sisinya. Dewa lantas langsung melihat layar laptop tersebut. Sontak mata Dewa langsung terbelalak kaget melihat laporan yang berupa foto dan video yang ditunjukkan Tony. Hancur. Bagaimana bisa? Apakah baru terjadi gempa di sini? Bagaimana tidak terkejut, kala melihat gedung hotel hampir jadi yang mereka bangun tiba-tiba rusak parah, bahkan bisa dibilang hancur, sudah seperti bangunan yang terkena bencana alam. Padahal gedung hotel itu beberapa bulan lagi bisa dikatakan akan jadi dengan sempurna. Lantas mengapa bisa hancur secara tiba-tiba seperti ini? Tidak, Pak. Di sini tidak terjadi gempa sama sekali, kalaupun ada tidak mungkin sampai membuat gedung itu porak-poranda seperti ini. Tiba-tiba saja saya mendapatkan kabar jika gedung hotel yang kita bangun hancur seperti ini dalam semalam. Dan karena hal ini, Pak Surya langsung marah dan meminta untuk bertemu dengan Pak Dewa secara langsung. Pihak Surya Group juga meminta ganti rugi sebesar 2 kali lipat, sesuai dengan perjanjian yang telah kita sepakati, jelas Tony. Memang sebelum melakukan kerjasama ini, pihak Dewa berjanji akan mengganti rugi sebesar 2 kali lipat jika pihak dari Dewa melakukan kesalahan, begitupun sebaliknya. Dan Surya Group sendiri adalah perusahaan yang cukup berpengaruh di Bandung. Apa? Tapi bagaimana bisa gedung itu tiba-tiba hancur dalam semalam tanpa ada penyebabnya? Lalu Tony menunjukkan sebuah laporan penyebab gedung yang mereka bangun hancur. Dari laporan tersebut, itu semua terjadi karena kualitas material yang digunakan tidak sesuai dengan permintaan dari pihak Surya Group, seperti yang telah mereka setujui sebelumnya. Tentu Surya Group merasa sangat dirugikan dan ditipu, hingga mereka meminta ganti rugi. Jika tidak maka perusahaan Dewa akan dituntut ke jalur hukum. Tapi Pak, kami sangat yakin jika material yang kami gunakan sudah sesuai dengan permintaan dari Surya Group. Bahkan saya dan Pak Surya sudah mengeceknya bersama secara langsung. Namun entah apa yang terjadi tiba-tiba gedung itu bisa hancur dan penyebabnya adalah materialnya yang tidak berkualitas. Dan Pak Surya pun langsung meminta ganti rugi begitu saja, padahal jelas-jelas dia sendiri juga tahu jika materialnya sudah sesuai dengan permintaannya, seru Tony saat Dewa menatapnya dengan tajam setelah membaca laporan tersebut. Sepertinya sedang ada yang mencoba ingin bermain-main denganku. Aku yakin ada yang tidak beres. Segera selidiki para pihak yang terlibat dalam pembangunan ini, tanpa ada yang terlewat sedikitpun. Terutama dari pihak Surya Group. Entah mengapa aku merasa ada yang tidak beres dan janggal dengan perusahaan itu. Titah Dewa dengan tegas. Baik. Saya akan meminta bantuan teman saya yang seorang intelijen terkenal. Dia bisa mendapatkan informasi yang bahkan sudah musnah sekalipun. Bahkan sudah banyak para pengusaha nakal dan curang yang telah dia hancurkan, ujar Tony. Setelah semua urusannya di kantor selesai, Dewa dan Bima pun bergegas untuk pulang ke rumah orang tua Dewa. Bima yang sebelumnya ingin menginap saja di hotel langsung ia urungkan, ketika mendapatkan omelan dari sahabatnya itu. Padahal Bima merasa sungkan jika harus menginap di rumah keluarga Raharja, meskipun sebentar lagi ia akan menjadi bagian dari keluarga itu.